Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Serani Informatika. Nama saya Raffiana Ramadan. Dan nama saya Dio Ramadanci. Dan saya Zara Putri Haria. Hari ini kami akan mempresentasikan proses operasional kami tentang model transportasi. LDR keras bro, tapop ya di sana mantap-mantap. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang atau supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan atau dimain dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Asumsi dasar model transportasi. Asumsi dasar model transportasi adalah biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirim. Definisi unit yang dikirim sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Ciri-ciri permasalahan transportasi. Yang pertama, terdapat jumlah sumber dan jumlah tujuan, kuantitas sumber dan tujuan besarnya tertentu, tujuan pengiriman komoditas sesuai dengan kapasitas sumber dan tujuan, biaya yang terjadi besarnya tertentu. Ya, berikut adalah kasus masalah transportasi. Kasusnya adalah sebagai berikut. PT Indomie Sukses Sejahtera mengangkut produk mie instan andalannya dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas supli ke 3 pabrik, permintaan 3 pasar dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Metode penyelesaian transportasi. Ada 3 metode penyelesaian masalah transportasi sebagai solusi dasar awal. Yang pertama, ada metode pajak berat laut atau MWC, metode biaya terendah atau LC, dan metode FAM. Ya, berikutnya Metode pojok berat laut yaitu NWC. Prosedur penggunaan NWC. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matrik. Yang kedua, periksa apakah matrik IS sama dengan matrik ID. Yang C, selalu memulai pengisian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Pengisian atau pengalokasian barang pada jalur ini harus berpedoman pada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Yang D, lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke arah kanan bawah sampai semua barang yang diproduksi habis, terdistribusi dan memenuhi semua permintaan yang ada. Yang E, hitung total biaya yang diperoleh. Permintaan ada 130, 70, dan 60. Permintaannya 100, 80, 260. 100 kita pindahkan ke sebelah kolom kiri pabrik 1. 100 dikurangin 130 yaitu 30.
30 kita pindahkan ke pabrik 2 kolom pasar 1. Pabrik ketiga karena kapasitasnya sudah habis. 80 dikurangin 30 yaitu 50. Kita pindahkan ke kolom pabrik 2. Kenapa diisi 50? Dikarenakan kolom 11 telah diisi 30. Maka jumlahnya bisa sama dengan kapasitas yaitu 80, atau kolom 2 mendatar karena hasilnya sama. 50 dikurangin 70 yaitu 20. 20 kita naikkan ke kolom 3. 80 dikurangin 20 yaitu 60. 60 kita naikkan ke pabrik 3. Jadi total biaya transportasi yang dikeluarkan oleh PT Indomil adalah 100 dikali 7 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 kali 10 ditambah 20 kali 9 ditambah 60 dikali 10 sama dengan 700 ditambah 450 ditambah 500 ditambah 180 ditambah 600 sama dengan 2430. Yang kedua yaitu ada metode LC. Prinsipnya adalah pemberian prioritas mengalokasikan pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Jika ongkos terkecilnya lebih dari 1, pilih secara sembarang. Silang baris atau kolom yang dipenuhi, seperti metode sudut barat laut. Jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilang. Ulangi cara di atas sampai semua baris dan kolom tersilang. Prosedur penggunaan LC. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matrik. Yang kedua, periksa apakah matrik CS dan KIDE sama dengan KIDE. Yang C, prioritaskan pengisian jalur-jalur yang mempunyai biaya yang paling murah. Yang terakhir, hitung total biaya yang diperoleh. Kita pilih dulu yang paling terkecil dahulu, yaitu di pabrik nomor 3. Kita maksimalkan dengan cara pilih minimum dari S3 dan D1. Nah, S3-nya ada 80 dan D1-nya ada 130. Jadi kita pilih 80 di pasar nomor 1. Pasar nomor 2. Terus kalau 80 berarti persediaan pabrik ketiga sudah habis. Di bagian 9 dan 10 tidak mungkin dinilai. Nah, jadi permintaan pasar 1 masih tersisa 50. Selanjutnya urutan kedua.
urutan kedua, kita juga memaksimalkan barang yang dikirim dari pabrik 1 ke pasar nomor 2 dengan melihat minimum dari D2 dan D1. D1-nya yaitu 70 dan D2-nya sama dengan itu 100. Minimumnya adalah 70, berarti di sini permintaan pasar 2 sudah terpenuhi. Di nomor 10 tidak mungkin terisi dikarenakan kolom kedua sudah selesai. Kemudian untuk persediaan pabrik 1 kita punya 30 lagi penawarannya, 50. Di nomor 3 ini berarti memaksimalkan dengan mencari minimum dari 60. Di nomor 6 kita isi 30. Otomatis persediaan pabrik 1 sudah habis. Sudah habis. Namun permintaan dari pasar 3 masih tersisa 30 karena sudah habis di bagian pabrik 1. Pasar 1 tidak mungkin diisi. Lalu kita pilih nomor 13. Kita di sini masih mempunyai 30 dan 80. Kita maksimalkan di nomor 13 yaitu 30. Nah, berarti yang pasar permintaan sudah selesai. Kemudian dari pabrik 2 persediaannya masih ada 50. Nah, yang terakhir belum diisi adalah pabrik 2 ke pasar 1, berarti kita maksimalkan pas terakhir 50. Jadi total biaya transportasi terendah yang dikeluarkan oleh PT Indomil adalah 80 kali 2 tambah 70 kali 4 ditambah 30 kali 6 dan 50 dikali 15 ditambah 30 kali 13. 80 kali 2 hasilnya 160, 70 kali 4 hasilnya 280, 30 kali 6 hasilnya 180, 50 kali 15 hasilnya 750 dan 30 kali 13 sama dengan 330. Jadi semua totalnya yaitu 1760. Metode aproksimasi Vogel atau FAM. Metode FAM merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya, yaitu SS dan Moody. Perbedaannya terletak pada kemudahan, ketepatan perhitungan. Prosedur penggunaan Vogel Approximation Method atau FAM. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam metrik. Yang kedua, periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD. Yang ketiga, hitung selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada, baik sebaris dan atau kolom. Yang terakhir, yang keempat, pilih selisih terbesar dari langkah C, lalu pilih kotak bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Dan terakhir, hitung total biaya yang diperoleh. Berdasarkan kasus di atas, mari kita hitung berapa biaya transportasinya. Yang pertama, kita pastikan dulu berapa selisih kolom dan selisih baris. Untuk baris pertama yang paling
yang paling kecil adalah 6 dan 4, maka kita kurangi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Yang baris kedua yang paling terkecil adalah 30 dan 13, maka kita selisihkan 13 dan 10, hasilnya 3. Untuk baris ketiga yang paling terkecil adalah 9 dan 2, maka kita selisihkan, hasilnya adalah 7. Untuk kolom ke-1 yang terkecil adalah 7 dan 2, maka kita selisihkan, hasilnya adalah 3. Untuk kolom kedua yang paling terkecil adalah 9 dan 4, maka kita selisihkan, hasilnya adalah 5. Untuk kolom ketiga yang paling terkecil adalah 10 dan 6, nah kita selisihkan, hasilnya adalah 4. Nah setelah ini kita pilih hasil selisih yang paling besar, yaitu 7, berarti kita prioritaskan baris ketiga. Untuk baris ketiga ongkos yang paling kecil adalah 2, nah kita masukkan 80 ke ongkos kedua, yang membuat penawaran ketiga habis. Sedangkan permintaan pertama yang berjumlah 130 berkurang menjadi 50. Dikarenakan penawaran pada kolom ketiga habis, maka pabrik ketiga permintaan penawarannya habis. Nah untuk yang kedua kita ulangi langkah awal lagi. Yang pertama sama seperti tadi, kita kurangi selisihnya. Yang pertama 6 kurang 4 sama dengan 2. Untuk baris kedua 13 kurang 10 sama dengan 3. Untuk kolom pertama 15 dikurang 7 sama dengan 8. Untuk kolom kedua 10 kurang 4 sama dengan 6. Untuk kolom ketiga 13 kurang 6 sama dengan 7. Nah di sini paling besar adalah selisih dari kolom pertama, yaitu 8. Nah kita prioritaskan kolom pertama. Untuk kolom pertama ongkos yang paling kecil adalah 7, maka 50 kita masukkan ke ongkos 7. LDR keras bro, tuh di sini minta pop, dia bisa Yang membuat permintaan pertama habis. Sedangkan penawaran pertama berkurang menjadi 50. Dikarenakan pasar pertama permintaannya sudah terpenuhi, maka stok pasar pertama sudah penuh atau habis, sudah kosong. Nah untuk yang langkah berikutnya sama seperti langkah awal, kita kurangi dulu selisih yang paling kecil ya. Jadi setelah biaya transportasi yang dikeluarkan berdasarkan metode PAM adalah 80 dikali 2 ditambah 50 dikali 7 ditambah 50 dikali 6 ditambah 10 dikali 13 ditambah 70 dikali 10. Hasilnya 1640. Kesimpulannya adalah
Dari ketiga metode di atas, biaya transportasi terumbu karang didapatkan dengan metode PAM, sehingga terbukti bahwa metode PAM memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sebelumnya, karena hasilnya mendekati optimum. Dan sekian dari kami, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.